Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalu rahmat wa bi syukrihi tazidu al-khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, Ustaz Jamil. Yang sama-sama kita hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda, sholihin dan sholihat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat sempat kepada kita semua. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat taat kepada kita semua. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat berjamaah kepada kita semua. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat umur panjang kepada kita semua, sehingga kita semua bisa hadir, kita semua bisa datang, kita semua bisa bersilaturahmi dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal ibadah kita sampai dengan saat sekarang ini bisa menjadi timbangan amal kebaikan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal ibadah kita sampai dengan saat sekarang ini bisa menjadi prestasi amal yang membanggakan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ingin mengajak pribadi dan kita semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama mengkaji niat kita. Mari sama-sama kita memperbaiki niat kita, bahwa kita semua hadir pada kesempatan yang berbahagia ini ikhlas untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ulama pernah mengatakan, "Idza ahsanta niyataka," jika niat kita baik, jika niat kita ikhlas untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ahsanallahu halaka, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbagus dan memperindah keadaan kita baik di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, sholihin dan sholihat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lafaz Ramadan berasal dari akar bahasa atau diambil dari kalimat ar-ramda yang artinya panas. Karena biasanya bulan Ramadan itu datang pada musim panas. Kita di Lombok ini panas nggak sekarang? Panas apa dingin? Panas ya. Kalau dingin itu es batu yang dingin. Yang dingin itu es cendol. Panas dia. Saya di Sudan pernah bertemu dengan bulan Ramadan dan panasnya pada waktu itu 45 sampai 50 derajat Celcius. 45 sampai 50 derajat Celcius. Jadi belum datang bulan Ramadan itu panasnya itu Masya Allah, minta ampun panasnya. Hari-hari biasanya orangnya panas, apalagi pas datang bulan Ramadan panas sekali. Makanya saya berpikir bahwa tidak heran orang-orang jahiliyah pada waktu itu memberikan nama Ramadan yang artinya panas, karena memang suasana dan cuacanya panas. Apalagi di Sudan itu dikenal dengan dua musim. Yang pertama musim panas, dan yang kedua musim panas sekali katanya. Ujung-ujungnya panas gitu. Siangnya panas, malamnya juga panas kan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, Imam Al-Qurtubi mengatakan, "Sumya Ramadan li'annahu yarmidu dzunub ayahriquha bil amali shalih." Ramadan dinamai Ramadan karena memang Ramadan tersebut bisa menghanguskan dosa-dosa manusia. Ramadan dinamai Ramadan, kata beliau, karena Ramadan itu bisa membakar dosa-dosa manusia disebabkan amal soleh yang dia kerjakan pada bulan Ramadan.
Jadi semakin banyak amal soleh yang kita kerjakan pada bulan Ramadan ini, insya Allah maka dosa-dosa kita akan dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak tilawah kita, semakin banyak qiyamul lail kita, semakin banyak tarawih kita, semakin banyak infak dan sedekah kita, maka insya Allah itu semua bisa menghanguskan dan bisa membakar dosa-dosa kita pada bulan Ramadan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, barang siapa yang qiyam, tarawih, tahajud dan sebagainya pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya yang lalu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin selanjutnya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lafaz Ramadan kata para ulama terdirinya dari 5 huruf. Dan setiap huruf dari lafaz Ramadan itu ternyata kata para ulama mempunyai makna tersendiri-sendiri, mempunyai rahasia sendiri-sendiri, supaya nantinya kita mengetahui bagaimana keutamaan dan keistimewaan daripada bulan Ramadan sebelum kita berbicara tentang nuzulul Quran. Huruf yang pertama dari lafaz Ramadan adalah huruf apa? Huruf Ra. Yang kata ahli bahasa, makna dari huruf Ra tersebut adalah rahmat. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat dan kasih sayangnya pada bulan Ramadan ini. Pada bulan-bulan lain Allah banyak menurunkan rahmat, tapi tidak sebanyak rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan pada bulan Ramadan. Dan salah satu bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menurunkan rahmatnya kepada kita diberi kesehatan bertemu dengan bulan Ramadan. Lalu kita ikuti media massa, media elektronik dan sebagainya. Saudara-saudara kita sekarang di India itu dalam 2 hari kurang lebih sekitar 300.000 yang terjangkit virus corona atau corona namanya. Corona, Masya Allah. Dalam sehari bisa meninggal 2.000 orang. Ya, dalam 4 menit itu ada yang meninggal dan sebagainya, Masya Allah. Kita di sini alhamdulillah gitu. Walaupun virus ini masih ada gitu. Kalau dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang ada di India, Masya Allah, itu sebelum seberapa. Antum pernah ke India kan? Tapi bukan ke India aja di sini. Antum kayak Amerika gitu kan? Masya Allah. Ini bapak ini tengahnya kayak Sarul kan? Tadi yang jadi MC kayak Tuan Nakur gitu kan? Masya Allah. Begitu kejadiannya di India, Masya Allah. Makanya kalau kita lihat berita mencemar begitu sekaligus kita bermuhasabah diri, maka alhamdulillah kita berada di Indonesia ini diberikan kesehatan yang maksimal. Sehingga para ulama mengatakan bahwa kesehatan itu merupakan mahkotanya manusia. Ya, kita akan merasakan timahnya nilai dari kesehatan itu apabila kita sakit, apabila kita ziarah ke rumah sakit, apabila kita berziarah kepada orang-orang sakit, baru merasakan ternyata nikmat sehat ini sangat-sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Oleh karena itu, maka tidak heran salah satu doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum kita kepada Allah adalah nikmat keafiatan. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, saya meminta kepadamu keafiatan, keafiatan, kesehatan, keafiatan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Masya Allah. Saudara-saudara kita di Palestina sana boleh jadi dia bisa berbuka puasa tapi subuhnya sudah berada di akhirat. Saudara-saudara kita yang berada di Irak atau mungkin negara-negara yang sedang terjadi perang sampai dengan saat sekarang ini, Masya Allah, tidak bisa senikmat puasa yang kita nikmati ketika kita berada di tanah air kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan bertemu kita dengan bulan Ramadan, Masya Allah. Mungkin kita merenung sejenak bagaimana nikmat kesempatan ini sangat luar biasa Allah berikan kepada kita. Tahun kemarin
kita berpuasa mungkin sama keluarga kita. Ada yang berpuasa berbuka sahur sama bapaknya. Ada yang berbuka sama keluarganya, ada yang berbuka sama tetangga dan sebagainya. Tapi tahun ini Allah Subhanahu wa taala tidak membersamai kita untuk bertemu, ya, diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan berpuasa seperti kita pada saat sekarang ini. Alhamdulillah, ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini, Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala bukan hanya melipat gandakan pahala kita dalam beribadah, tapi rezeki kita. Sebagai miskin orang pada bulan Ramadan ini, Masya Allah, coba untuk lihat ketika berbuka puasa itu beraneka ragam, Masya Allah. Menu itu ada ulangnya, ya, ada apa lagi? Ada pelecingnya, apa lagi? Ada kepala sapinya, ada kepala kambingnya, ada apa lagi? Mungkin kepala terkait ya nggak ada masalah. Tapi beginilah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan Allah kepada kita. Nah, kepada siapa yang menjadi rahmat Allah atau ingin mengetahui bagaimana limpahan kasih sayang dan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka mari kita lihat dengan hadirnya Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan rahmatnya kepada kita semua. Kemudian yang kedua, lafaz Ramadan hurufnya adalah mim. Yang kata para ahli bahasa artinya adalah maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menurunkan ampunannya kepada hamba-hambanya, khusus pada bulan Ramadan ini. Maka rugi kita, rugi kita, ya, ketika Ramadan berakhir ternyata dosa dan maksiat kita itu masih banyak, yang artinya kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak salah. Tidak ada manusia yang tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bertanya di sini, ada nggak di antara kita yang tidak berdosa? Adakah di antara kita yang tidak bermaksiat kepada Allah? Coba angkat kakinya ya. Kalau nggak mau angkat tangannya, asal. Banyak sekali maksiat dan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Jangankan hari kemarin, hari ini, Masya Allah, mungkin kita banyak hilang kepada Allah. Kita banyak berbuat maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan ini hadir, momentum Ramadan ini hadir supaya kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu, kata Rasulullah. Orang yang benar-benar tobat, artinya dia menyesal, ya, atas maksiat yang pernah dia lakukan. Dia berhenti terhadap maksiat yang pernah dia lakukan. Kemudian dia bertekad untuk tidak mengulangi maksiat tersebut, dan apabila itu hubungannya sama kita, maka mari kita saling memaafkan dan saling mengikhlaskan sehingga taubat kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis, ya, mungkin ini menjadi renungan kita semua. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa raghima anfu rajulin, celaka kita, rugi kita, celaka kita, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhirnya Ramadan diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, dikasih kesehatan bertemu dengan bulan Ramadan, dikasih umur panjang bertemu dengan bulan Ramadan. Sungan selesai Ramadan itu berakhir, ya, qabla an yughfara lahu, tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kita bulan Ramadan, tapi kita bermalas-malasan beribadah. Ramadan berakhir ternyata dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnu Rajab menukil sebuah perkataan salaf, beliau pernah mengatakan, apabila kita pada bulan Ramadan ini tidak diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah akan mengampuni dosa-dosa kita pada bulan-bulan selain bulan Ramadan? Masya Allah, Allah banyak sekali menurunkan ampunannya pada bulan Ramadan ini. Allah banyak sekali membebaskan hamba-hambanya dari api neraka pada bulan Ramadan ini. Kemudian kalau seandainya dosa-dosa kita tidak diampuni pada bulan Ramadan ini, bagaimana Allah akan mengampuni kita pada bulan-bulan yang lain? Masya Allah, di bulan lain Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kalau dibandingkan pada bulan Ramadan ini jauh sekali. Allah banyak mengampuni, ya, hamba-hambanya yang beriman pada dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita bermuhasabah diri. Di Ramadan hadir, ya, momentum Ramadan ini hadir, mari kita gunakan untuk banyak-banyak beristighfar, untuk banyak-banyak taubat, ya. Semoga dengan kehadiran Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian huruf yang ketiga dari lafaz Ramadan adalah huruf apa? Huruf dal, bukan kal, tapi dal. Ya, tugasnya
jaminan kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi cita-cita terbesar kita kecuali masuk surga. Apalagi harapan dan obsesi besar kita di dunia ini telah di akhirat hanya masuk surga bersama. Maka Ramadan kali ini merupakan satu wasilah bagi kita, ya, satu jalan bagi kita, ya, supaya kita bisa masuki surga Allah Subhanahu wa taala. Di jannati thamaniyatu abwab. Di dalam surga itu ada 8 pintu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di haba berisama ar-rayyan. Satu pintu namanya ar-rayyan. La yadkhuluha illa shaimun. Hanya orang-orang puasa. Hanya orang-orang yang rajin berpuasa, baik yang puasa sunnah maupun puasa wajib, yang berhak untuk memasuki pintu tersebut. Masya Allah. Kesempatan, ya, jika semua berada pada bulan Ramadan, maka mari kita gunakan waktu, ya, detik-detik emas Ramadan ini untuk sama-sama menjadikan Ramadan ini, menjadikan puasa ini menjadi wasilah kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya huruf yang keempat dari lafaz Ramadan adalah huruf alif. Yang kata para ulama artinya adalah amal minannar. Amal kita dari api neraka. Dijauhi kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis sahihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah." Coba bayangkan. Barang siapa yang berpuasa satu hari kata Rasulullah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 khariban. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun. Bayangkan, satu hari 70 tahun kita dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Lalu bagaimana kalau 30 hari kita berpuasa? Maka tentu jasad kita akan semakin jauh. Ini baru puasa wajibnya. Belum lagi kita tambah dengan puasa sunnahnya. Belum lagi ditambah dengan puasa-puasa yang lain dan sebagainya. Masya Allah. Tentu, ya, secara logikanya jasad kita akan semakin jauh dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ikun minan niran, ya, dijauhkan dari api neraka. Kemudian lafaz atau huruf yang terakhir dari lafaz Ramadan adalah huruf nun, yang artinya kata para ulama adalah nurun min anwarillah. Cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita taufik dan hidayah bisa beribadah tetap istiqomah. Ini merupakan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang semangat hanya di awal-awal Ramadan saja. Saya kemarin ceritakan sama Ustaz Jamil di kampung saya seperti orang kalau terawih dari 1 sampai tanggal 10 Ramadan itu sampai parkiran orang berjamaah. Tidak ada tempatnya di masjid itu. Kalau di musola udah tidak ada tempatnya. Dari 11 sampai tanggal 20 Ramadan, Masya Allah, ini parkiran sampai hilang. Ada yang ngojek, ada yang minta jajan dan sebagainya, Masya Allah. Kemudian 21 Ramadan sampai 30 Ramadan yang ada cuma apa? Yang ada cuma imam dan sab atau keduanya saja. Kemana mereka? Pada tawaf, ya. Ada yang tawaf di mall, ada yang tawaf di bundaran Mendaki dan sebagainya, Masya Allah. Ya, orang dikasih kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, tapi Masya Allah tidak dikasih taufik dan hidayah bisa maksimal beribadah pada bulan Ramadan. Maka sekarang kita berada pada fase yang kedua, ya. Fase, ya, 10 sampai tanggal 20 ini, Masya Allah. Mari frekuensi ibadah kita jangan mengendor, terus yang meningkat. Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW bahwa potensi ibadahnya pada bulan Ramadan semakin ke atas, maka semakin tinggi dan semakin semangat beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan Al-Qur'an kepada kita. Allah menurunkan kitab sucinya kepada kita, Masya Allah. Dan proses turunnya Al-Quran ini kata para ulama terjadi dia dengan dua tahapan. Yang pertama, ya, proses yang pertama Allah menurunkan Al-Quran, ya, dari Allah menuju Lauhul Mahfuz, ya, secara inzal. Inzal itu artinya tanzil atau inzal. Inzal kalau nggak salah. Secara keseluruhan, ya, ke Lauhul Mahfuz. Ada yang mengatakan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu secara keseluruhan. Kemudian tahapan yang kedua dari Baitul Izzah pada langit yang pertama, kemudian turunnya tanzil kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Masya Allah. Ini proses turunnya Al-Quran dari Allah menuju Rasulullah SAW.
Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran, siapapun yang terkait dia dengan Al-Quran, maka insya Allah dia akan menjadi istimewa dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, manusia atau hamba yang diturunkan Al-Quran padanya, maka hamba tersebut menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat, ya, yang menjadi perantara turunnya Al-Quran ke malaikat tersebut menjadi malaikat yang paling teristimewa dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah malaikat Jibril alaihissalam. Malam, ya, diturunkan Al-Quran pada malam tersebut menjadi malam yang istimewa, maka malam tersebut disebut dengan malam Lailatul Qadar. Bulan, ya, tempat diturunkan Al-Quran, dan bulan tersebut adalah bulan Ramadan, maka dengan sebab itu maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia segitu syuhur, ya, karena pada bulan tersebut diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Berbicara mengenai hikmah, ya, atau udah singkat mengenai nuzulul Quran. Saya buka, ya, banyak sekali literatur yang bahas tentang apa hikmah di balik itu semua. Tapi intinya sebenarnya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran? Jawabannya yang paling pas itu Allah menurunkan Al-Quran kepada kita supaya kita baca itu aja. Karena ini yang paling umum. Ya. Hikmah, salah satu hikmah dari nuzulul Quran itu, Al-Quran itu diturunkan Allah supaya kita baca, kita pahami, kita tadabburi, ya, kita amalkan, dan kita jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Masya Allah. Ya, karena kita disuruh pada bulan Ramadan, dan memang bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Kesempatan kita untuk membaca Al-Quran. Jadi minimal tugas kita sebagai seorang Muslim adalah membaca Al-Quran tersebut. Percuma kita mengadakan setiap tahunnya nuzulul Quran, tapi sebenarnya kita jauh dari Al-Quran. Percuma saja kita mengadakan acara-acara seperti ini, sedangkan kita sendiri tidak pernah mengamalkan, tidak pernah mentadabburi Al-Quran dan sebagainya. Maka salah satu hikmah utama dari nuzulul Quran tersebut, mari kita membaca Al-Quran lebih pada bulan Ramadan. Masya Allah, ya, lebih kepada bulan Ramadan. Kenapa kita disuruh, ya, lebih fokus membaca Al-Quran pada bulan Ramadan? Jawaban para ulama itu ada 3 hikmah. Pertama, kenapa kita disuruh tadarus atau tilawah atau membaca Al-Quran pada bulan Ramadan? Ya, selain memang Ramadan adalah tempat nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Yang pertama, jawaban para ulama, al-iqtida'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita disuruh tadarusan, disuruh kita membaca Al-Quran itu untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dalam hadis, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dan disebutkan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang manusia yang paling dermawan, orang yang paling murah hati. Karena memang sifat dan karakter sehari-hari Rasulullah itu orangnya dermawan, orangnya paling dermawan. Ya, pada bulan Muharram belum dermawan. Ya, Safar, Jumadil Awal, Jumadil Tsani dan sebagainya. Karakter Rasulullah, sifat Rasulullah itu memang beliau orangnya murah hati. Bahkan dalam keterangan para sahabat beliau, tidak ada Rasulullah, ya, ketika dimintai Rasulullah menolak. Pasti Rasulullah akan memberikannya, saking dermawannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana ajwad ma yakunu Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan Rasulullah, ya, lebih dermawan lagi. Puncak kedermawan Rasulullah itu pada bulan Ramadan ketika bertemu dengan Jibril. Ya, apa maksudnya? Jadi faedah dari kalimat ini, ternyata teman kita itu mempengaruhi kita untuk berbuat baik, Ustaz. Dan ini contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kedermawan beliau. Puncak murah hatinya Rasulullah ketika bertemu dengan Jibril itu saking dermawannya Rasulullah. Semakin dermawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada sebuah ungkapan Arab mengatakan as-sahibu sahib. Teman kita itu bisa menarik kita, ya, menarik kepada sesuatu yang positif, menarik kita pada sesuatu yang negatif. Jadi kalau kita ingin tilawah banyak Al-Quran, kan teman kita, ya, biasa tidak tilawah Al-Quran, maka lama-kelamaan kita akan sering membaca Al-Quran. Kalau teman kita itu misalnya dia rajin bersedekah, maka lama-kelamaan kita akan menjadi dermawan. Kalau teman kita itu rajin qiyamul lail dan sebagainya, maka lama-kelamaan kita akan menjadi rajin, ya, kita akan rajin qiyamul lail, ya,
kawin dan sebagainya. Kalau teman kita itu rajin bersedekah dan sebagainya, lama-kelamaan kita akan rajin bersedekah. Maka di sini fungsi ya teman-teman kita itu. Dan ini contoh dari Rasulullah ketika bertemu dengan Jibril, Rasulullah seakan-akan termotivasi. Ada semacam imunitas keimanan dalam hatinya karena melihat malaikat Jibril, beliau masya Allah langsung ya menjadi orang yang paling dermawan. Bahkan puncak kedermawaannya itu ketika bertemu dengan bulan Ramadan dan bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Wa kana Jibril, lanjut daripada hadis ini, wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin fayudarisuhu al-Qur'an. Jibril menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malamnya. Maka lebih bagus kita tilawah Al-Qur'an itu pada malam hari ketimbang pada siang hari. Kalau menurut konteks hadis ini. Kenapa? Karena Rasulullah itu malamnya membaca Al-Qur'an. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin fayudarisuhu al-Qur'an. Jibril menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk tadarus Al-Quran. Jadi yang namanya tadarus itu adalah kegiatan minimal dilakukan oleh dua orang. Karena di sana ada bina musyarakah, ada saling, ya, ada kegiatan membaca Al-Quran, memahami Al-Quran secara bersama-sama dan terus berulang-ulang. Itu namanya tadarus Al-Quran. Maka setiap malam kita tadarus Al-Quran. Ada kegiatan membaca, memahami secara berulang-ulang secara bersama-sama. Ini yang dikerjakan Rasulullah dan malaikat Jibril pada bulan Ramadan. Jadi kita banyak membaca Al-Quran. Ya. Salah satu ya sebabnya ketika kita ingin mengikuti ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang paling dermawan dalam hal kebaikan. Kedermawan beliau itu seperti hembusan angin saking cepatnya. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan melakukan aksi-aksi kesolehan khususnya pada bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus banyak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ini? Jawaban yang kedua, karena membaca Al-Quran ini merupakan amalan prioritas para salafus soleh. Sekali lagi, membaca Al-Quran ini merupakan amal ibadah yang menjadi prioritas ya para salafus soleh. Bahkan dijelaskannya selain berpuasa pada siang hari bulan Ramadan, maka amalan utama yang kita bisa kerjakan pada bulan Ramadan ini apa? Yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Imam Az-Zuhri, ya, beliau seorang tabi'in. Beliau meninggal pada tahun ke-74 atau 75 Hijriah. Beliau pernah mengatakan, "Innama huwa syahru qira'atil Qur'an wa it'amul ta'am." Bulan Ramadan ini adalah bulan untuk membaca Al-Quran dan memberikan makan kepada orang lain. Jadi bisa disimpulkan dari ungkapan beliau ada dua amal ya yang beliau prioritaskan pada bulan Ramadan ini apa? Pertama itu membaca Al-Quran dan memberikan makan kepada orang-orang fakir miskin dan du'afa. Bahkan diceritakan seorang salafus saleh ketika dia berbuka puasa dia selalu mengundang 60 orang anak-anak miskin. Padahal orang-orang saleh tersebut belum tentu orang kaya. Kita ini orang kaya, masya Allah masih fakir kita. Memberikan berbuka puasa kepada orang lain ini para salafus saleh, ampuran, ya. Itu ketika dia berbuka puasa diundang 60 orang anak yatim itu setiap harinya ketika dia berbuka pada bulan Ramadan. Jadi Imam Az-Zuhri hanya dua prioritas ini yang beliau prioritaskan pada bulan Ramadan. Yang pertama adalah membaca Al-Quran, kemudian yang kedua adalah it'amul ta'am, memberikan makan kepada fakir, miskin dan du'afa. Wakana Anas bin Malik jika datang syahrul Ramadan. Anas bin Malik ketika datang bulan Ramadan, apa yang beliau lakukan? Yafirun min majlis min qiraati al-hadith ya, wa mujalisati ahli al-ilm. Anas bin Malik ketika masuk bulan Ramadan, beliau itu meninggalkan ya majelis ya pembacaan kita dan majelis ta'lim. Bukan beliau meninggalkan mungkin sama sekali ya, tapi fokus untuk mengerjakan dan beramal soleh yaitu membaca Al-Quran. Setiap fokusnya untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang lain, ulama yang lain atau salafus soleh yang lain adalah As-Sufyan Ats-Tsauri. Dan As-Sufyan Ats-Tsauri ketika datang Ramadan, masyaallah. Ketika masuk bulan Ramadan, taraka jami'al ibadah. Beliau meninggalkan semua ibadah. Maksudnya ibadah yang mubah. Apa yang beliau lakukan? Wa aqbala ala qira'atil Qur'an. Beliau hanya menghadapkan dirinya dan fokus untuk membaca Al-Quran.
maka rugi kita. Ya, para salafus saleh menjadikan membaca Al-Quran sebagai prioritas utama mereka selain berpuasa pada bulan Ramadan. Masya Allah. Yazid ibnu Al-Aswad ibnu Yazid diceritakan kan, beliau bisa menghantamkan Al-Quran satu kali dalam 2 malam. Yakhtimu Al-Quran fi lailataini. Beliau bisa menghantamkan satu kali dalam 2 malam Al-Quran. Begitu juga Al-Quran ada diceritakan setiap harinya, ya, setiap bulannya, ya, selain bulan Ramadan, beliau itu bisa menghantarkan satu kali dalam seminggu Al-Quran. Ketika datang bulan Ramadan, beliau menghantarkan satu kali dalam 3 hari Al-Quran. Apabila datang 10 akhir bulan Ramadan, beliau menghantarkan tiap malamnya Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Wakana Imam Syafi'i, antum kenal Imam Syafi'i? Bilang gini, kenal di mana? Di Facebook, di Twitter, apa di Instagram, ya? Mungkin 2 bio gitu ya. Canda ada. Wakana Syafi'i, masalah yakhtimu Al-Quran di Ramadan sittina khatmatan. Imam Syafi'i bisa mengatakan Al-Quran selama bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Masya Allah. Artinya sehari beliau bisa mengatakan 2 kali Al-Quran. 30 Ramadan beliau bisa mengatakan 60 kali Al-Quran. Jadi kalau dilantikan amal soleh kita para sahabat soleh itu jauh sekali. Jauh sekali. Dia mulai kita jauh sama mereka. Infak sedekah kita jauh sama mereka. Ya, dia mulai kita pun jauh perbandingannya sama mereka. Ya, sedekah jihad kita terlalu jauh amal sama para sahabat soleh. Tapi masya Allah ketika datang bulan Ramadan sampai beliau mengatakan 60 kali Al-Quran selama bulan Ramadan. Lalu bagaimana dengan kita semua? Ya, bagaimana dengan kita semua? Ada yang sudah mengatakan Al-Quran di sini? 5 juz. 5 juz atau sekarang 16 juz ya. Satu hari satu juznya. Ada yang sudah 30 juz. Kalau yang ada nanti Ustaz Jamil mau kasih sepeda gitu. Sepedanya mana? Masya Allah. Ini hal keadaan para sahabat soleh pada bulan Ramadan. Jadi membaca Al-Quran merupakan ibadah prioritasnya para sahabat soleh. Kemudian yang terakhir, ya, kenapa kita suruh untuk membaca Al-Quran? Dan ini mungkin sebagai salah satu nuzul, hikmah dari nuzul Al-Quran, karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita. Ya, kalau hadis yang mengatakan Iqra'ul Quran, ya, fa'innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi, dia umumkan bacalah Al-Quran. Baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita. Hadis khususnya yang membahas masalah ini bahwa Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita. Hadis yang mengatakan as-siyam wal Quran yashfi'an lil 'abdi yaumil qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Ya siang. Puasa kita nanti akan berkata, "Ai Rabbi ya Rabb, mana'tuhu aqta'a wa syahwat bin nahar wa syaffi'ni bihi." Ya Allah, ya, dulu waktu di dunia saya cegah dia, saya tahan dia untuk tidak makan, saya cegah dia untuk melampiaskan hawa nafsunya pada siang hari, ya. Pada bulan Ramadan maka izinkan aku memberikan syafaat kepada orang-orang ini. Wa yaqulul Quran. Kemudian Al-Quran akan berkata, "Hai Rabbi, ya Rabbi, mana'tuhu an-naum." Nah, di dalam hadis ini juga jelas ya. Mana'tuhu an-naum bil-lail fasyafi bihi wa yusyafi'ah. Saya cegah dia, saya tahan dia supaya tidak tidur pada malam hari. Karena kalau konteks hadis ini lebih bagus, lebih utama kita membaca Al-Quran itu pada malam hari. Kalau lihat dalam konteks hadis yang ya, mana'tuhu an-naum. Saya cegah dia, saya tahan dia supaya tidak tidur pada malam hari, ya, karena saking fokusnya untuk membaca Al-Quran. Izinkan aku dan Al-Quran memberikan syafaat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin kepada puasa dan Al-Quran, memberikan syafaat kepada orang-orang yang rajin puasa dan orang-orang yang rajin, ya, membaca Al-Quran khususnya pada bulan Ramadan. Ya, semoga tausiah yang singkat ini bisa, ya, memberikan bekal kepada kita, bekal ruhiyah kepada kita. Semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, dan semoga Al-Quran bisa menjadi pedoman hidup kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih atas perhatiannya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.